Bagaimana tadarusan baca di masjid dengan alat pengeras suara? Perhatikan ya, kalau azan dengan mengeraskan suara ada manfaatnya. Tapi kalau kita baca Quran dengan mengeraskan suara, itu nggak ada contohnya. Di sebelah kita mungkin ada orang sakit, ada orang yang terganggu, dan belum tentu orang mau dengarkan Quran kita. Kalau azan kita perkeraskan karena ingin memberikan tahu sudah masuk waktu. Sekarang engkau memperkeras bacaan Quranmu, apa faedahnya? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, tidak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu, kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa. Tidak terasa pada pagi hari ini kita telah masuk di hari 13 atau tanggal 13 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan masuknya di hari ke-13 ini semakin menambah rasa semangat kita dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT lewat ibadah siang kita, puasa di bulan Ramadan, tilawatil Quran, baca Al-Quran, tadarus di malam hari setelah ibadah tarawih ataupun pada saat-saat menjelang sahur, dan juga memperbanyak amalan lain berupa sedekah dan silaturahim. Mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah SWT bagi saudara-saudara kita yang diuji oleh SWT pada kesempatan hari ini belum bisa menunaikan ibadah puasa atau siam. Kita doakan mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur daripada kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan Allah mengangkat kepada derajat yang tinggi dan semoga diberikan kesembuhan yang paripurna. Amin, Allahumma amin. Terkhusus pada kesempatan kali ini, teman-teman tadi sudah menyimak ya, kurang lebih sekitar 40 detik, 30 detik lebih video tentang pada saat ini setelah ada orang yang berani melarang bacaan Al-Quran atau yang dibaca secara bergantian atau secara berkelompok, beramai-ramai dengan alasan pengeras suara dan sebagainya. Lalu kalau kita melihat kepada pendapat para ulama ataupun ulama-ulama yang kredibel dalam bidangnya memahami terkait hal-hal yang semisal, kita setidaknya nanti akan merujuk yang pertama di kitab sunnah, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Yang kedua nanti di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis juga oleh Imam An-Nawawi juga, yang sama penulis kitab Riyadhus Shalihin juga, dan kitab Syarah Sahih Muslim yang 9 jilid itu. Dan yang terakhir nanti di kitab Sahih Muslim berdasarkan juga terangan daripada Imam An-Nawawi seperti itu. Yang pertama kita akan coba membuka, jika cetakannya sama, ini punya kami ini terbitkan Pustaka As-Salam Surabaya Indonesia, yang ini At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di halaman 90 ya, halaman 90 bagian faslun fi al-irada bil Quran. Jadi bab yang menjelaskan tentang bergantiannya membaca Al-Quran. Jadi di sini kan jelaskan secara singkat bahwasanya tidak mengapa ya. Jadi ketika Al-Quran itu dibaca secara berkelompok, baik yang satu membaca selesai, satu yang nyimak, nanti setelah satunya selesai dapat sejuz ataupun beberapa juz atau lebih kurang dari itu, maka nanti setelah itu yang lainnya juga bergantian ya, atau baca bareng-bareng terus menyimak ya kan, menyimak bacaan yang pertama terus selesai yang pertama, yang kedua atau yang ketiga yang berkelompok tadi bergantian membaca dan ada yang menyimak bacaannya. Dan ini tidak mengapa karena Imam Nawawi mengatakan haza jaizun hasanun, bahwasanya ini adalah tidak mengapa, ini baik dan ini tidak mengapa dan ini baik. Bahkan dikatakan sini sungguhnya Imam Malik juga pernah ditanya itu tentang persoalan ini ya, su'ila Malikun rahimahullah taala. Dia berkata ketika ditanya tentang bacaan Quran yang dibaca berkelompok atau bergilir tadi ya, kalau dalam istilah tradisi ini seperti khataman Quran seperti itu, maka Imam Malik menjawab tentang pertanyaan ini la ba'sa bihi ya. Jadi tidak mengapa gitu kata Imam Malik dibaca yang demikian. Ini yang di At-Tibyan ya gitu. Pendapat ulama Imam Nawawi dan Imam Malik juga sudah memberikan tanggapan tentang persoalan ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang membaca Al-Quran secara bergantian atau bergantian ketika membaca Al-Quran tadi secara berkelompok. Lalu di kitab Al-Azkar, ini punya kami dari Darul Ilm Surabaya juga Indonesia, sama-sama di halaman 100 ya. Kalau cetakannya sama, biasanya kalau Al-Azkar yang masih versi yang belum terjemah biasanya sama ya, cetakannya beda-beda. Ada yang selain daripada cetakan yang kami sebutkan tadi juga sama di halaman 100. Ini bagian paragraf yang kedua ya. Paragraf yang ketiga, maaf itu. Di sini kan diberikan penjelasan. Jadi singkatnya itu, kalau memang bacaan Quran kita itu yang keras atau bacaannya itu dengan pengeras suara itu khawatir menyebabkan kita menjadi ria, maka lebih baik memang tidak menggunakan pengeras suara.
Terus yang kedua, jika bacaan itu tidak mengganggu atau di lingkungan yang memang sudah terbiasa mendengar bacaan Al-Quran, maka tidak mengapa dengan pengeras suara. Toh kalau misalnya maaf ya, di daerah kita masing-masing atau di Indonesia umumnya paling kalau malam habis tarawih itu jam 9 sudah pengeras suara sudah tidak dipakai lagi. Kalau masih tilawah paling di bagian masjid saja masih tanpa pengeras suara. Dan kadang-kadang malah mungkin nggak nyampe jam segitu sudah istirahat gitu kan. Jadi tapi pertanyaan siapa yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran yang tidak semalam suntuk kayak gitu. Nah itu. Ini yang kedua ya. Dan selanjutnya ini disebutkan juga keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dengan dikeraskan itu banyak manfaatnya. Pertama, kalau misalnya bacaan pelan, kalau bacanya salah tidak ada yang mengoreksi. Hanya bacanya hanya sekedar dengarkan sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nggak akan kedengaran. Karena dengan suara yang kuat, maka bergantian untuk mengoreksi bacaan tadi juga akan bisa dimaksimalkan seperti itu. Jadi ini ya, bukan karena larangannya dilarang tadi yang tidak ada contoh ataupun tertolak ataupun yang lainnya disebutkan oleh Ustaz Wahabi tadi, ya kan? Tidak ada dasarnya ataupun apapun gitu kan. Nanti ujungnya kalau sudah tertolak dan tidak ada contoh bid'ah kan. Jadinya haram baca Quran secara berkelompok tadi. Dan ini kita menampilkan kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang sama ya, At-Tibyan dengan kitab Al-Azkar ini. Dan yang ketiga maaf, sudah dua ya. Yang ketiga, teman-teman yang punya kitab yang sama di halaman 798, kitab Sahih Muslim 798 ini di bab yang di kitab yang ke-48. Nah, tentang doa, taubat dan istighfar ya. Tentang zikir, kita menjelaskan tentang kitab zikir, doa, taubat dan istighfar di bab yang ke-11. Yaitu bab keutamaan mengumpulkan bacaan tilawah atau berkumpul bersama-sama baca tilawah Al-Qur'an dan membaca zikir di dalamnya. Di nomor hadis 2699. Ini hadis viral ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah misalnya ada semboyan itu namanya hijrah menuntut ilmu, hadis ini pasti disampaikan di taklim. Apa hadisnya? Jadi jangan sampai kita mengatakan di atas manhaj salaf, di atas manhaj Al-Quran dan Sunnah, justru kita malah menolak Sunnah itu sendiri, ya, dengan pemahaman yang benar gitu. Jadi nggak usah komentar-komentar kayak video kami yang terbaru kemarin, ada komentar ini itu katanya imsa bid'ah menginikan Al-Quran itu tidak sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah, diomong bid'ah. Tapi pas kami ajak untuk diskusi atau kami tantang, coba cantumkan nomor HP Anda, kita video call dan kita rekam pembicaraan kita, hasilnya kita upload. Kalau saya salah, saya siap minta maaf, dan jangan segan-segan untuk mengupload juga di channel Anda ataupun di Facebook. Anda lebih tahu semuanya, terbongkar semuanya. Dan biasanya komentar demikian itu nggak akan nampak batang hidungnya setelah kita ajak untuk diskusi, cantumkan nomor HP. Jadi tidak usah komentar yang macam-macam lah gitu kan. Jadi jangan sampai kita mukmin, muslim tapi memiliki sifat kafarah, ya, menutup diri daripada kebenaran, ya kan? Kalau dalam Quran kita innal ladzina kafaru, ya kan? Ya kan bukan orang yang kafir, tapi sifatnya, sifat orang itu yang memang mengingkari kebenaran sendiri. Sudah bersyahadat, ya kan, tapi menolak kebenaran. Langsung saja di nomor hadis 2699 nanti Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya juga meriwayatkan hadis yang sama, yang hampir serupa gitu. Langsung saja kita bacakan di bagian akhir hadisnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasiyat humur rahmah wa hafat humul malaikatu wa dzakarahumullah fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Nah, ini hadisnya panjang, cuma kami bacakan bagian yang atasnya saja ya. Jadi ada penjelasan dari satu hadis, kadang sampai 4 atau 5 penjelasan dari hadisnya. Langsung saja. Bahwasanya kalau kita merujuk kepada bagian ujung hadis ini hadisnya panjang ya, terkait tentang menutup ayat suara muslim, juga ketika kita melepaskan kesusahan daripada orang-orang yang memiliki kesusahan, dari orang-orang yang sedang diuji dengan kesusahan, maka kita akan diberikan oleh Allah SWT juga kemudahan nanti dari kiamat. Kesusahan semuanya akan Allah tutupi seperti itu. Beda dengan kesalahan yang sangat fatal ya, kita harus memberitahu bahwasanya itu salah, dan supaya orang yang melakukan kesalahan itu agar sadar dengan kesalahannya. Kalau dibiarkan nanti dianggap benar perkataannya seperti itu. Bagaimana nih kalau tidak diluruskan, nanti akan menganggap baca Al-Quran yang berkelompok itu dianggap salah, benar, tidak ada contoh tolak. Padahal kita lihat baca redaksinya, tidaklah suatu kaum berkumpul, hadis tadi ya, di salah satu rumah-rumah dari rumah-rumah Allah SWT untuk membaca Al-Quran dan mengkajinya, melainkan ketenangan ya, sakinah tadi dan rahmat akan turun kepada mereka.
para malaikat pun turut menaungi mereka, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya yang berada di sisinya. Barang siapa yang kurang dalam beramal, bagaimanapun juga garis nasabnya tak akan bisa membantunya. Jadi nasab tak akan bisa membantu kalau misalnya kita tidak beramal. Kalau kita beramal maka itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita tidak beramal maka tidak bisa membantu apapun nanti penimbangan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja teman-teman bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan sekali lagi tolong jangan komentar yang spam di komentar kami. Kalau mau komentar silahkan saja yang masuk akal. Atau mengajak diskusi, cantumkan saja nomor HP, nanti saya hubungin. Atau mau via Facebook biar lebih banyak yang melihat. Kalau Anda yang merasa benar ya nggak usah takut itu ya, para bayi-bayi Wahabin. Ini Ramadan ya, setan diikat, tapi setan yang seperti apa yang diikat? Nah itu setan seperti apa yang diikat? Hadisnya kan sahih. Ada yang mengatakan setan diikat itu katanya hadisnya palsu, hadisnya lemah. Baca dulu kitab Sahih Al-Bukhari biar tahu ya. Jadi ini pada akhir pembahasan ini adalah membaca Al-Qur'an ya, kesimpulannya membaca Al-Qur'an secara berjamaah, tadarusan bersama-sama baik di masjid atau di rumah secara umum, tidak ada larangannya dari Allah dan Rasulnya. Mau berapapun dibaca terserah. Justru Wahabi yang membuat larangan itu sendiri. Padahal kalau kita merujuk ke surah Al-Hujurat ayat 1 itu, dilarang mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal apapun terkait apalagi hukum. Ini haram, ini halal. Ada nggak ininya gitu? Kalau nggak ada, kenapa kita melarang? Ya, kalau secara umum dibacakan mau apapun. Ya, kalau orang misalnya hanya mampu setiap malam baca surah Al-Baqarah di sepanjang Ramadan itu dari malam pertama sampai malam ke-30 untuk menghafalnya kan malah baik. Nanti ketika kesawat sudah bisa surah Al-Baqarah yang dihafal di Ramadan dibawa dalam sholat malam gitu. Tapi kalau cuma mampu di juz 30 saja ya nggak apa-apa juga. Kan namanya bebas. Jadi apapun yang dibaca beramai-ramai malaikat justru turun. Kalau kita melarang itu bilang tertolak, maka seolah-olah kita mengatakan nggak butuh lagi rahmat dari Allah SWT yang diturunkan lewat para malaikatnya tadi, menurunkan ketenangan dalam hati kita masing-masing yang membaca Al-Quran secara berjamaah. Kita baca Quran sendiri juga akan mendapat ketenangan secara berjamaah, bisa sambil mengoreksi teman-teman kita yang mungkin belum pas secara bacaan, atau tempat kita sedang membaca Quran itu ada orang-orang yang mungkin tajwidnya ataupun mahrijul hurufnya belum pas, sifat hurufnya belum pas, kita bisa perlahan-lahan sambil bersama-sama. Dan itu akan lebih enak dibandingkan kita datang ke rumahnya misalnya untuk ngajar, kan kesannya sudah berbeda. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.